warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi, wa man iqtada bihudah, amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kita baru bisa bertemu yang menggantikan Ustadz Muhaimin Zain ya. Menggantikan Ustadz Muhaimin Zain. Ustadz Muhaimin Zain kurang sehat dan semester ini katanya konsentrasi untuk pengobatan. Jadi saya dihubungi untuk menggantikan beliau. Nah, mencari waktunya ini yang sulit. Waktunya kita mau menyesuaikan, nanti kita atur waktunya yang pas biar bisa setiap minggu kita bisa masuk. Karena topik-topiknya ini ada 15 ya. Kita sekelasnya ada berapa orang? 34, Prof. 34. Berarti satu topik 2 orang gitu. Iya, Iya, betul. satu topik 2 orang ya. Ya nanti kita tambah cari ayat yang lain lagi yang ada kaitan dengan hukum. Ya, karena ayat-ayatnya banyak. Nah, kita akan berikan pengantar dulu ya bahwa studi ayat-ayat hukum ini memang bahagian daripada kajian tafsir. Ya, tafsir itu dibagi. Ada tafsir ahkam, ada tafsir pendidikan, ada tafsir nanti sosiologi, ada tafsir apalagi kedokteran, ada tafsir apalagi banyak. Untuk menuliskan topik-topik itu dalam satu buku khusus, itu kita tidak temukan kecuali tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan yang membahas tentang itu dan mencantumkan beberapa ayat. Nah, tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir yang menulis atau kaitan dengan hukum, itu yang pertama kita temukan adalah tafsir ahkam Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, tafsir ayat-ayat ahkam Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita temukan yang kedua, tafsir ahkam juga. Ya, yang ditulis oleh Ibnu Arabi Al-Maliki. Ibnu Arabi Al-Maliki yang meninggal 543 Hijriah. Kemudian kalau tafsirnya secara khusus yang dimasukkan ke dalam kategori tafsir ahkam, itu yang pertama adalah tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Tafsir Al-Imam At-Tabari. Ya, karena kenapa disebut dia tafsir ahkam? Karena mufassir ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, porsinya diberikan lebih banyak. Porsinya diberikan lebih banyak. Maka dimasukkanlah dia sebagai contoh tafsir ahkam. Walaupun isinya ada yang lain juga. Tafsir Ar-Razi misalnya. Ar-Razi disebut dengan tafsir yang berbicara ayat-ayat hukum. Karena ketika beliau membahas ayat-ayat yang terkait dengan hukum, beliau berikan porsi yang lebih banyak ya sebagai seorang usuli. Karena beliau punya buku usul fikih juga namanya Al-Mahsul ya fi usulil fiqh. Bukan berarti kitab-kitab tafsir yang lainnya tidak berbicara dan tidak menyentuh ayat-ayat hukum. Misalnya Al-Kasyaf. Al-Kasyaf juga ketika membahas ayat hukum, beliau jelaskan juga. Hanya mungkin porsinya tidak sebanyak seperti yang lainnya.
Nah, tafsir-tafsir yang lain juga. Ada tafsir, misalnya Al-Imam An-Nasafi, misalnya. Tafsir An-Nasafi. Tafsirnya kecil. Tapi karena beliau itu seorang faqih, usuli, maka porsi ketika menafsirkan ayat-ayat hukum itu lebih banyak. Nah, kalau kita bertanya berapa jumlah ayat-ayat hukum itu, kita temukan juga perbedaan yang cukup mendasar. Ada yang mengatakan hanya 150 ayat saja. Ada yang mengatakan 200. Ada yang mengatakan 300, 400, 500, 900, sampai dengan 1.200. 1.200. Ya, Al-Kari Zuhairi yang wafat 436 yang lalu itu juga. Prof, mohon maaf, tadi sempat keluar dari Zoom, sekarang ke mute. Sudah. Lagi. Oh, iya. Iya. Jadi apa yang kita jadikan rujukan dari semua tafsir yang berbicara nanti kita angkat sebagai topik pembahasan, maka kita bisa jadikan rujukan untuk itu. Nah, di sini nanti topik yang pertama itu apa membunuh diri, hukum diri. Kaitan di sini ayat 29 surah An-Nisa, Al-Isra ayat 33, Al-Maidah ayat 32. Isi bunuh diri, ya bom bunuh diri, boleh tidak hukum orang itu membunuh dirinya sendiri. Nah, nanti ada namanya etanasia. Eta yang disebut dengan an-nawazil. Itu bahan yang ada yuhyi wa yumit. Allah itu muhyi wa mumit. Allah yang mematikan. Ketika ada seorang dokter yang memberikan suntikan kepada seseorang supaya dia mati dengan dosis obat yang lebih banyak, maka bisa diatur matinya itu berapa menit, berapa jam. Nah, sesuai dengan dosis yang diberikan.
Ya, nanti masalah-masalah kontemporer. Ini juga sudah menjadi pembahasan nanti dalam buku-buku saya Islam, ya hukum Islam dan masalah-masalah kontemporer juga ada pembahasan sekitar itu. Nah, kita akan menjelaskan di situ dari aspek hukum. Tapi dalam pengantarnya harus kita jelaskan dulu bahwa yang mematikan itu siapa. Dokter bisa mematikan atau Allah yang mematikan. Maka di sini ada sebabnya. Kullu syai'in sababa fa'atba'a sababa. Sehingga hukum ya membunuh orang dengan suntikan atau dia menyuntik sendiri dengan dosis yang tinggi sehingga dia mati. Nah, kita ingat ciptaan Allah ciptakan manusia itu melalui proses. Ya, ada 3 komponen. Ada hayat, kehidupan namanya hayat nabatiyah, antara sel telur dengan sperma itu sudah ada hayat. Ketika dia masuk berumur 120 hari, maka Allah di situ tiupkan ruh. Nah, setelah 120 hari itu proses untuk pembentukan jasadnya. Ya, dalam surah As-Sajdah misalnya yang sering sudah baca, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan seterusnya. Begitu juga dalam surah An-Nur ada prosesnya. Nah, ketika seseorang mati, ada tidak ayat yang berbunyi kullu ruhin dha'iqatul maut? Nah, ada. Yang ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada kullu ruhin dha'iqatul maut. Nah, nanti ketika kita maut atau mahya hakikatul maut, itu sampai sekarang seorang tidak bisa menemukan. Jawabannya apa? Kecuali jawabannya dalam ilmu faraid. Apa yang disebut dengan mati? Mati itu dikatakan mufaraqatul arwah lil ajsad. Ketika ruh berpisah dari jasadnya, seseorang dikatakan mati. Nah, bagaimana seseorang sekarang ini yang namanya nanti ada namanya mati suri. Mati suri itu kan belum mati. Terusnya sudah terpisah. Gerakan tubuhnya sudah, ya, itu rahasia-rahasia nanti, ya, sehingga apa? Sehingga nanti pada posisi mati itu waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Ya kan? Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sepakat kita, kalau ilmu Allah itu diberikan kepada hamba-hambanya, sehingga hambanya tahu kapan dia akan mati. Ada tidak hambanya yang bisa menolak pemberian Allah kepada hambanya yang dicintainya itu? Tidak ada. Ya, para ulia solihin itu tahu dia akan mati kapan. Hanya bahasanya bahasa isyarat. Nah, isyarat itu kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang-orang yang levelnya tidak sama dengan dia. Tapi kalau levelnya sama dengan dia cerita, nanti kita tidak ketemu lagi ya besok ya. Itu isyarat. Kalau tidak mengerti, besok memang mati dia, terus kita ngomong, kemarin memang dia bilang.
Kalau tidak ketemu lagi isyarat ya. Nah, nanti kita berikan beberapa contoh untuk itu. Ya, ulama-ulama itu memberikan isyarat. Tidak usah lama-lama ya. Ya, para hamalatul Quran saja. Misalnya contohnya yang baru kemarin itu namanya Muhammad Khalil Husari, imam di Masjid Nabawi itu. Masih muda, karena ada tugas, tugas itu sudah waktu sholat apa, pada waktu itu dia sakit, dia suruh jadi imam, pas imam subuh. Ketika dia jadi imam, dia baca ayat surah Asy-Syu'ara itu. Dimulai dari watru alaihim naba'a Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Sampai dengan wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dia isyarat itu. Dia sekarang sedang sakit. Yang menyembuhkan Allah. Terus nak muncul-muncul dia. Begitu muncul lagi, baca ayatnya sudah baca surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ceritanya cerita surga. 2 hari setelah itu meninggal. Meninggal. Nah, isyarat-isyarat itu baru dipahami oleh orang setelah dia tidak ada lagi. Ya, contoh yang kedua, misalnya Mustafa Ghalwas. Kita kenal, qori terkenal. 2 kali dia ke Indonesia ini kita panggil dulu. Masa-masa akhirnya 2000 berapa? 2014 ya. 2014. Saya sedang di Iran itu ada MTQ internasional. Dikirim rekaman, dia baca beberapa tempat, dia haflah, dia baca ayatnya wa yas'alunaka 'anir ruh, ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Diulang-ulangi sama dia. Orang bertanya-tanya, ada apa ini? Tidak tahunya beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Itu contoh-contoh yang aktual saja. Yang ketiga, misalnya teman kita, Syekh Muhammad Ayyub, yang bacaannya sering ditiru. Beliau 1 tahun di atas saya itu, 1 tahun. Beliau pada waktu itu bertugas di Kuwait, dipinjam di Kuwait, di kontrak. Pada pertemuan dengan televisi, acara televisi, ditanyain sama pembawa acaranya, kira-kira apa ya amalan atau karya dari Tuan Syekh ini yang memang ditunggu-tunggu, diangan-angankan, dicita-citakan. Terus orang bertanya, apakah ini masa akhir daripada kehidupannya? Nggak tahu kan? Dijawabnya apa? Saya katanya, kalau bisa nanti bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh, saya menjadi imam ya di dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya jadi imam tarawih di bulan suci Ramadan di Masjid Nabawi sambil nangis. Dia dikirimkan videonya sama saya. Sambil nangis. Sambil nangis, rupanya didengar oleh kerajaan ya. Kerajaan akhirnya terus perintahkan, dipanggillah dia dari Kuwait pulang sebelum Ramadan. Selama bulan suci Ramadan itu 30 hari dia menjadi imam tarawih.
sehingga dia bisa mengkhatamkan satu Al-Quran. Satu Al-Quran. Sudah terobatilah gitu istilahnya. Karena memang beliau dilahirkan di Madinah ya. Prodinya fikih. Sama dengan dulu di Mekah ada Muhammad Ali Jabir namanya. Itu sekelas dia, almarhum. Sehingga angkatan beliau itu tinggal satu lagi di Madinah itu yang sudah tua juga. Muhammad Ali Abdurrahman Al-Huzaifi. Selesai bulan Ramadan, beliau sesekali imam juga subuh di bulan Syawal. Nah, beliau punya tradisi kalau dia imam atau dia sholat di Masjid Nabawi subuh itu, dia tidak keluar dari masjid itu kecuali nanti setelah sholat duha. Nah, sebagai imam kan dijagain itu. Di depan itu dia tidak duduk di sejadah imamnya, tapi di sebelah belakangnya itu. Menghadap tembok itu, sebelah kanan. Sholatlah dia duha. Berapa rakaat sholat duha, pada akhirnya orang di sebelahnya menyaksikan kok lama sekali sujudnya itu. Sujudnya tidak wajar gitu, lama sekali. Orang di sebelah ini terus ngomong, nyampaikan kepada orang lain, ini sujudnya lama betul ini, mungkin ada sesuatu. Begitu digoyang-goyang, tahu-tahu dia sudah meninggal dalam posisi sedang bersujud. Itulah Muhammad Ayyub. Asarnya terus dimakamkan ya, ketika dimakamkan saya kebetulan mendapatkan rekamnya sampai ke Baki, itu jalan saja. Jadi orang tidak bisa nganter, mikul tidak bisa, hanya saling sambut menyambut saja dari itu orang-orang di sana ya. Nanti orang-orang yang di sini banyak lagi kiai-kiai sebagai contoh nanti bahwa mati itu adalah ilmunya Allah, tapi ketika ilmu Allah itu diberikan kepada hambanya yang dicintainya, para aulia dan salihin, itu tidak ada hambanya yang bisa menolaknya itu. Nah, bagaimana hukumnya nanti? Ya, orang yang menggunakan bom untuk bunuh diri dengan alasan nanti jihad fisabilillah, dan mana posisinya kita masih ya. Tentang zakat ayat 267 surah Al-Baqarah atau ayat 60 dan ayat 103. Yang dibahas ini adalah zakat kontemporer. Zakat kontemporer artinya masalah-masalah zakat yang ada sekarang ini. Ya, zakat untuk kemaslahatan umat, bagaimana zakat ya dimanfaatkan nanti untuk beasiswa misalnya, untuk investasi, untuk pemberdayaan zakat itu juga sekarang ini Basnas ya, melalui DSN juga sudah melaksanakan beberapa keputusan ya untuk pemanfaatan uang zakat itu. Kemudian masalah yang lain, nanti masalah jual beli dan riba. Al-Baqarah juga 275, 276 dan 278. Yang merupakan ayat-ayat terakhir dari 4 proses pengharaman daripada riba itu. Halallahul bai'a wa harrama riba, nanti jual beli kredit dengan penambahan nanti harga kontan. Ada kelebihan. Ya, al-bai'u bitaksir. Dan bitaksir itu boleh. Tapi ketika ada kelebihan diminta harganya 1 juta.
Waktunya kapan? Waktunya seminggu. Kalau saya beli juga, waktunya lebih dari 1 minggu. Apakah saya harus membayarnya 1 juta juga atau ada kelebihan di situ? Ada kelebihan di situ. Nah, penjual nanti mengatakan boleh saja, tapi dilebihkan. Nah, kelebihannya itu masuk riba atau tidak? Begitu juga masalahnya nanti hukumnya, hukum bunga dan masalah-masalah yang terkait. Jadi masalah-masalah kontemporer banyak sekali. Kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar, ya, miras, judi. Miras ini khamar diharamkan dia melalui 4 periode. Nanti sebutkan ayat-ayatnya, kemudian apa yang dimaksud dengan khamar itu. Nanti secara hukum, nanti kita temukan perbedaan pendapat para ulama. Yang disebut dengan khamar itu apa? Dan kapan dia diharamkan itu? Khamar itu matukhidza min asiril inab, yang dibuat dari perasan anggur. Nah, kalau dibuat dari bukan perasan anggur, karena yang bisa memabukkan pada masa Nabi itu ada anggur, ada korma, ada madu, ada gandum, ada jagung, dan lain-lainnya. Bisa mabuk. Tapi anggur lebih dominan. Nah, ketika dia tidak dibuat dari anggur, nanti mazhab Hanafi katakan itulah namanya nabiz. Nabiz. Nah, anggur juga, ya, nanti dalam mazhab Hanafi juga terjadi perbedaan kapan dia baru disebut khamar. Tadi Imam Abu Hanifah katakan ketika terpenuhi 3 syarat. Iza ghala, ishtadda, wa qazafa bizabat. Jadi kalau dia memuai, mengembang, lebih banyak dari semula, kemudian dia mengeluarkan bau yang tidak enak, dan berbusa, baru dikatakan khamar. Nah, kata ashabnya Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, tidak harus 3, 2 saja sudah cukup. Iza ghala misalnya, wa qazafa bizabat, iza shtadda wa qazafa bizabat, 2 saja sudah dikatakan dia sebagai khamar. Nah, bagaimana itu? Nah, sekarang ada yang dibuat dari bahan-bahan yang asli, tidak melalui fermentasi. Artinya tidak ada zat kimia di situ. Tidak ada zat kimia. Nah, di sini nanti kita masuk mengkonsumsinya bagaimana hukumnya, kemudian mengedarkannya bagaimana, dan juga menjualnya. Nanti ada hadis Nabi nanti, innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, harganya juga haram. Artinya transaksinya juga tidak dibenarkan. Nanti apa bahayanya khamar itu, ya, dan seterusnya, itu banyak sekali tulisan-tulisan untuk itu. Ya, ada tulisan nanti Syekh Hijazi, Ahmad Hijazi, nulis al-khamru, ya, bainat tib wal fiqh, ya. Ada juga Muhammad Ali Albar, kemudian adrarul khamr bil mujtama'. Ya, dulu saya juga menulis dulu, ketika S1 dulu, adrar al-khamru wa adraruhu fil mujtama'. Dicetak bahasa Arab, itu ada 100 berapa 30 halaman. Ya, dipaparkan di situ bahaya daripada khamr dari berbagai aspek. Jadi kalau kita berbicara yang disebut
dengan kulliyatul khams. Agama harus dijaga, pelihara, ya, nyawa juga dipelihara, harta dipelihara, akal dipelihara, keturunan dipelihara, maka dengan khamar semuanya tadi terancam. Semuanya dia menjadi terancam. Di bagaimana itu nanti ini dibahas ya di sini ini. Kemudian judi, ya judi yang disebut dengan maisir. Khamar, maisir itu dua masalah yang tidak bisa dipisahkan. Nah, apa yang disebut dengan judi? Judi itu mencari uang paling cepat itu. Tapi dengan satu pengorbanan, mengorbankan orang lain. Ada sisi tipu menipunya di situ. Nah, sekarang di mana-mana dibahas apa yang disebut dengan judi online gitu. Ya, judi online. Tidak ketemu, tapi mainnya melalui komputer. Ya, transaksinya cukup besar. Bagaimana itu semuanya? Judi. Kemudian nanti disebutkan di sini ayat-ayat tentang makanan dan hewan sembelihan. Di sini kita berbicara darurat nanti. Ya, di sini hukum makan daging hewan sembelihan dari ahli kitab. Boleh tidak? Jadi wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Ya, kalau sembelihan mereka boleh atau tidak. Nah, terus di mana batasan darurat itu? Jadi famaniturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Batasan darurat itu apa? Nanti kita bahas sendiri ya dengan merujuk buku-buku yang menulis tentang darurat itu secara hukum. Dia ada bukunya Wahbah Az-Zuhaili, Ad-Darurah Asy-Syar'iyyah, yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketika beliau ke sini, saya minta izin, saya mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah diizinkan, dan akhirnya kita cetak. Majelis Ulama akhirnya menyerahkan buku-buku itu kepada provinsi sampai ke tingkat kota media dan kabupaten, dijadikanlah sebagai rujukan. Orang jangan mudah-mudah nyebut sedikit-sedikit darurat. Padahal darurat itu ada batasannya. Nanti ini menjadi pembahasan. Kemudian ayat-ayat juga tentang kewajiban menegakkan keadilan dan amanah. Di ayat 8 dan ayat 59. 8 surah Al-Ma'idah, ayat 58 surah An-Nisa. Apa yang disebut dengan amanah? Apa yang disebut dengan keadilan? Nah, di sini nanti kita akan bahas yang disebut dengan riswah. Ya, riswah. Ya, kita sebut dengan korupsi. Ya, kita mau naik jabatan, kita ngasih duit, nyogok. Hakim juga ketika ingin mengambil keputusan, disogok. Sehingga hukumnya berubah. Ya, kemudian hibah kepada hakim dan pejabat. Kita memberi sesuatu. Kalau memberi sesuatu tidak ada maksud dan tidak ada kaitan dengan kasus yang terjadi, nah apa-apa namanya hibah. Maksud apa yang hati seseorang, ya, berkhianat. Apa yang dimaksud dengan khianat dan seterusnya nanti. Nah, di sinilah nanti ada kolusi ya, KKN itu masuk di situ nanti pengkhianatan. Kemudian apa hukuman terhadap koruptor dan bagaimana posisi harta yang
didapatkan dari hasil korupsi. Kenapa koruptor itu harus dibunuh? Kenapa? Nah, nanti secara fikih dimasukkan dia wayas'auna fil ardi fasadan. Dibunuh. An yuqtalu. Bukan an yuktasu. Kalau dibunuh dia pakai pedang, itu karena dia kisos. Nah sekarang kalau di negara yang melaksanakan hukum kisos, para koruptor itu juga dibunuh dengan pedang. Kalau kita di sini ditembak, ya para pengedar narkoba juga ditembak. Kemudian tafsir ayat tentang kepemimpinan An-Nisa 34, Al-Baqarah nanti 228. Bagaimana nafkah, hukum nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Ya, kemudian nanti dibahas juga tentang kepemimpinan wanita. Ya, secara umum nanti pripet boleh nak wanita itu menjadi pemimpin. Boleh nak nanti wanita itu jadi presiden, ya dan seterusnya. Nanti banyak hadis-hadis tentang itu. Kemudian ayat-ayat tentang yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Boleh enggak poligami itu? Nanti ayat berapa di sini disebutkan? Ya, surah An-Nisa ayat 3, 19, 20, 129. Nah, apa yang dimaksud dengan muasyarah bil ma'ruf? Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sama enggak dia dengan urf? Kalau dia sama, cirinya apa? Batasannya apa? Nanti Imam Qurtubi memberikan penjelasannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, khuzil afwa wa'mur bil urfi. Beliau katakan al-urf wal ma'ruf wahid. Satu dia. Apa itu? Itu setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik. Dikatakan baik itu apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Nanti disebut dengan istilahnya tartadihal uqul as-salimah. Akal sehat bisa menerimanya. Kemudian dapat diterima dia talaqathu bil qabul. Nah, bagaimana pembahasannya nanti? Kan konsep keadilan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, ayat Al-Quran sendiri mengatakan ayat 129 itu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Walan. Lan itu harfu nafyin wa jazmin dita'bid. Tidak akan terjadi keadilan. Bagaimana dua itu dikatakan satu? Tidak mungkin. Maka di sini akan dijadikan pembahasan. Jadi inilah yang disebut dengan poligami. Sebaliknya bersuami lebih dari satu. Monogami satu. Nanti ada namanya poliandri. Kalau kawin satu, kawin lebih dari satu, poligami. Nah kalau dikatakan poligami itu tidak boleh, dia bertentangan dengan ayat. Tapi ayat itu konteksnya apa? Terus poliandri, ada wanita yang suaminya lebih dari satu. Nah, nanti di sini berangkat daripada limadza syuri'an nikah. Kenapa nikah itu disyariatkan? Jadi kita kembali li ajli subutin nasab.
supaya keturunannya jelas, binnya jelas, lahir dia, siapa ibunya, siapa bapaknya. Tapi kalau seorang wanita hamil karena digauli oleh banyak laki-laki, maka anaknya lahir, binnya siapa? Nggak bisa. Binnya nanti disebutkan binnya bin jamaah saja. Binnya bin rami-rami. Kemudian anak yatim, ya harta anak yatim. Di dalam surah An-Nisa kita ketemukan gitu. Bagaimana ketentuan pemeliharaan penyerahan harta anak yatim itu, dan bagaimana memakan harta anak yatim. Sekarang banyak ya uang buat yayasan yatim, terkumpul dananya bukan diserahkan kepada anak yatim, tapi dimakan oleh pengelolanya. Kemudian nanti topik yang susuan, ya susuan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Nah, bagaimana pengharaman itu? Berapa kali baru diharamkan? Nanti terjadi perbedaan di dalam ayat ketika wal walidatu yurdi'na itu, ya diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Pada mulanya dia asyru radha'atin 10 kali, summa nusikhna bi khamsi radha'at 5 kali. Mazhab Az-Zahri katakan tidak harus 5 kali, sekali pun sudah cukup. Tapi syaratnya dia kenyang. Nah, apa ciri kenyangnya seorang bayi? Cirinya apa kenyang itu? Nangis, gumoh, tidur, tidak sama. Tidak sama, kita tidak tahu. Nanti susuan. Nah, nanti masalahnya yang muncul di sini, susu ibu itu tidak langsung diberikan kepada si anak, tapi dia dimasukkan ke dalam dalam gelas, diperes dulu, masukkan dalam gelas. Nah, kalau dimasukkan gitu, kalau anaknya sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau itu diberikan kepada anak yang lain, apakah ada akibat hukumnya? Tidak boleh menikah. Kemudian nanti dimasukkan juga di sini ayat-ayat yang berkaitan nanti bank susu, ya. Bank susu. Nanti di dalam hukum itu dia menjadi haram, tidak boleh dinikahi. Ilatnya apa? Susunya itu, atau yang disebut dengan massus sadi, mentilnya itu. Jadi kalau yang daging gelasan diminumkan, dengan yang mentilnya, bagaimana itu? Nah, kenapa dia menjadi haram untuk dinikahi? Ya, ternyata air susu itu punya luar biasa. Nanti yang terkait dengan kedokteran ini, itu nanti bisa dibantu dengan ayat-ayat kedokteran nanti. Ya, ada buku nanti tulisan Ma'atib bifil Qur'anil Karim, bersama ilmu kedokteran di dalam Al-Quran. Ayat-ayat nanti dibahas melalui sampel-sampel penelitian yang dilakukan oleh para penulis-penulis itu. Kemudian nanti ada ayat-ayat juga yang terkait dengan aurat. Aurat. Jadi sudah dibatasi. Kalau wanita bagaimana? Ujami'u badaniha. Itu nanti mazhab Hambali. Semua badannya itu ada aurat. Apakah ada pengecualiannya?
Oh, bawahnya ada muka dan dua telapak tangan. Dari mana itu? Nanti dari ayat 31 surah An-Nur. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ibnu Abbas menafsirkan illa ma dhahara minha al-wajhu wal kaffani. Muka dan dua telapak tangan. Nah, yang lain bagaimana? Nanti ada kaitan dengan peminangan nanti. Khitbah. Peminangan seorang laki-laki ketika akan meminang seorang wanita, dia boleh melihat wanita yang akan dipinangnya itu. Batasnya apa? Di jumhur katakan muka dua telapak tangan saja yang boleh ditampakkan. Imam Abu Hanifah nanti nambahkan lagi. Oh, boleh dilihat juga tumitnya. Imam Ahmad mengatakan boleh dilihat juga lehernya. Nah, apa ya hikmat dari leher dan tumit itu? Ini punya rahasia semua. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, bagaimana itu? Nah, sekarang cadar. Ya, cadar mukanya ditutup juga. Yang kelihatannya hanya matanya saja. Ada namanya khimar, ada namanya burko. Jadi yang kita itu khimar. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, itu. Nah, kemudian cadar. Cadar itu menutupkan matanya saja yang dibuka. Nanti kalau dia menggunakannya itu dengan apa? Dengan alat, ya kadang-kadang besi, kadang-kadang plastik. Itu namanya nanti burko. Ya burko. Ya bagaimana itu? Bentar, ada telepon juga. Halo, Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak? Iya, ya. Iya, iya, ya. Heeh. Iya. Saya tadi kan telepon tadi, tidak diangkat kebetulan mungkin sibuk, lagi sibuk. Waktunya mungkin agak diajukan sedikit. Ya, iya. Nanti kalau bisa keluar dengan pesawat itu mungkin jam satuan gitu. Jadi kalau misalnya lebih pagi gitu kan, ya lebih pagi. Iya, 9 mungkin sampai jam 11 gitu ya. Iya, 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 sekitar itu ya. Tadi saya mau kasih tahu itu. Iya, iya kisah ya. Insya Allah. Diingatkan saya ya. Iya, siap ya. Ya, ya, makasih. Ya, ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Itulah mungkin topik-topiknya ya yang kita baca. Nanti kalau yang cadar itu ada buku khusus ya yang ditulis oleh ulama-ulama Azhar. Nanti judulnya saya kirim sebutkan di sini buku wajibnya ya. Tafsir ayat ahkam Ali Sais, Bayan, Qurtubi, Maraghi, Jassos, ya, Jassos, Ibnu Arabi. Ya satu lagi tafsir Syafi'i, Yasinut Ta'wil, ya Al-Quran dan terjemahnya, kemudian tafsir Al-Misbah, kemudian ada buku-bukunya almarhumah ya, kajian hukum kontemporer, fikih perempuan, Yusuf Al-Qaradawi, fikih zakah, ya Wahab Muhaimin ya kajian Islam aktual,
himpunan-himpunan Fatwa MUI, DSN, dan lain-lain. Semua buku yang bisa kita manfaatkan untuk bisa jadikan sebagai bahan dalam penulisan makalah, karena makalah itu sebagai sarana kita untuk diskusi. Ya, dari makalah itulah nanti kita bisa memberikan nilai dari mata kuliah itu. Nah, apakah cukup dengan makalah? Setelah didiskusikan nanti makalahnya disempurnakan, apa harus ada persalamannya seperti di paskanya nanti kalau sudah diperbaiki tidak boleh kurang dari 20 halaman. Kemudian untuk dapatkan nilai cukup dengan makalah itu atau perlu ada ujian tulis. Ini nanti tinggal kesepakatan kita. Ya, kesepakatan lainnya 100. Tapi dibagi dua presentasi makalahnya. Kalau sudah ujian digabungkanlah nilainya itu. Jadi gabungkan nilainya ya sehingga itulah nilai akhir. Nah, kita apakah begitu? Apakah cukup dengan makalah itu saja yang sudah didiskusikan nanti disempurnakan? Harapan kita setiap ya semester itu makalah itu rapi, nanti siapa yang bisa mengedit kemudian dicetak dijadikan buku ya, buku. Nah, buku itu bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai bahan nanti. Ya, sebagai bahan. Seperti di mana? Di Medan, di Pekanbaru, ya di mana-mana dicetakkan nanti diedit dia jadi buku. Nah, jadilah dia sebagai bahan, ya, bahan dan bisa dibaca oleh semua orang. Bentar ya. Ayo, Assalamualaikum. Halo. Salam warahmatullah. Iya, bagaimana Ustaz? Sehat, Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Di mana Ustaz? Dia. Oh ya, Masya Allah. Ah. Oh ya, oh iya iya. Ah. Iya. Ah. Di mana? Oh bagus, bagus. Semoga. Oh, tidak ada masalah. Kalau waktunya tidak ada masalah kita buatnya kapan. Yang di Jambi sudah di kota. Herman, Pak Herman. Oh iya, ah, iya. Oh iya, Pak Usri. Iya, iya. Ah, iya. Ya bagus, bagus. Setuju saya. Bagus, siap saya nanti, insya Allah. Insya Allah. Ah. Hmm. Hmm. Bisa, bisa. Telepon Lukman aja. Lukman, sekjen. Oh, pusat, ya, dibuat. Ya, ya, iya, siap, siap. Iya. Jadi hubungi Lukman aja. Lukman, Lukman. Ya, iya, siap, siap. Iya.
tempat minta minta sama Herman aja di mana diadakannya. Ya, ya sama Lukman aja, hubungi Lukman, sekjen kita. Oh iya bagus. Iya, ya, 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 oke. Siap, 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 siap. Siap, siap. Kita juga ada seminar di ST kita, ada seminar juga. Aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, saya sudah buatkan makalahnya, sudah tanggal berapa. Kalau mereka kan tidak mungkin malam, siang. Ya, kita buat malam. Nah, apa, siap. Oke. Kapan ke Jambinya? Tanggal berapa? 30 malam pembukaan. Hah? Oh gitu. Nah apa-apa. Tapi malam tanggal itu 29 malam. Iya. 30 itu sudah pembukaan malam. 30 malam itu sudah pembukaan. Jadi kalau bisa jangan 30. 29 itu. 29 malamnya ta'aruf. Iya. Tapi kalau bisa 28 itu sampai di sana 29 pagi, malamnya terus ta'aruf. Iya. Ini nyambung ini, sambil langsung ke mana? Ke Malang. Iya. Nah, apa-apa maraton lah sekali jalan. Siap, siap. Yang penting siap. Asli siap aja. Siap. Makasih ya. Yuk, 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 yuk. Assalamualaikum. Salam. Maaf ya, ada telepon ya. Ini topik-topiknya nanti siapa yang bagikan? Ketua kelasnya ya, Nur Aziza ya. Oke, sudah dibagikan, Prof. Sudah dibagi. Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi minggu depan kita sudah bisa mulai makalah ya. Jadi kalau bisa minggu depan tuh dua makalah kalau bisa. Bisa enggak 2 makalah gitu. Kita ngejar waktunya nanti kita ketinggalan sudah 2 kali. Ya diatur aja nanti. Ya teknisnya bagaimana gitu. Ya teknisnya bagaimana. Nanti waktunya juga. Ya waktunya kalau memang waktunya yang sekarang ini kurang pas begitu. Ya kita bisa menyesuaikan nanti. Kalau saya enggak ada masalah. Kalau Sabtu insya Allah bisa. Sabtu insya Allah bisa. Mulai sibuk dengan mustabaqah, STQ, ya kita nanti mulai Mulai kita Zoom juga ya. Kita Zoom mungkin 2 kali, 3 kali Zoom. Nanti baru setelah itu kita tatap muka nanti insya Allah. Karena STQ Jambi terus nyambung MTQ mahasiswa perguruan tinggi di Malang. Brawijaya. Ya, Brawijaya. Jadi nanti selesai nanti di Jambi tanggal 6, itu tanggal 5 sudah mulai di mana di Brawijaya itu. Jadi setelah Brawijaya nanti insya Allah pertemuan kita usahakan pertemuannya kalau bisa tatap muka ya seperti mata kuliah yang satunya itu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Buku-bukunya ada semua ya, perpustakaan ini ya. Buku-bukunya. Apa enggak ada? Tafsir Ali Sais punya enggak? Tafsir Jassos yang Ibnu Arabi, Tafsir Ahkam Syafi'i punya enggak bukunya? Mungkin bisa diakses di mana di PDF ya. PDF Ya, nanti saya coba carikan ya. dicari. Nanti saya carikan nanti.
Ya, kalau buku-buku aslinya semuanya ada. Saya punya semua di rumah itu ada semua. Insya Allah ya, nanti kita akses ya. Makasih ya. Baik, Makasih Prof. banyak. Terima kasih banyak, Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya Waalaikumsalam share. Ya, warahmatullahi kalau saya wabarakatuh. ketemu PDF-nya saya. Yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Salam.